hening gak ada suara. Tapi bunyi gitu bang, cipokan bang. Oh, Cipokan, cuman gua gitu aja gua ngadep samping kan. Bunyi lagi tuh bang. Ok. Gitu bang. Anjir, ini suara apaan? Ternyata dia lagi bang. Oh. Suara tangisan. Ternyata si Dias itu di BDSM bang. Si leher tuh dirantai. Jadi artisnya dia tuh begitu bang. Gitu. Jadi kalau belum disikat, belum dipukul, belum ditarik rambutnya, belum bisa keluar tamu itu bang. Joni gue nyeplak gede. Agak bengkok dikit lah. Oh, punya Bang Luki emang ini Gede agak bengkok. Agak gitu bengkok kan. ke kiri ke kanan. Ke atas bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang kadang-kadang terlihat tampan dan bisa bikin kamu nyaman. Oke, tahu kan kalau saya udah duduk di sini? Tahu lah pasti. Narasumber saya ini bisa dibilang agak lain, pengalaman yang agak lain, karena ceritanya benar-benar di luar Nurul alias di luar nalar. Biar teman-teman gak penasaran, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Luki. Malam bang. Bang Luki, gimana kabarnya Bang? Sehat bugar bang. Sehat ya, dan harus tetap semangat ya Bang. Pasti bang. Meskipun kita udah malam, harus makin meresahkan. Betul. Betul ya Bang ya. Bang Luki, kalau boleh tahu dari mana nih Bang Luki? Gue dari daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oh, Iya. berarti sekitaran Cikarang situ ya? Bukan. Bukan. Itu Bekasi bang. Oh, itu Bekasi. Daerah dan Mogot gue. Oh, oke. Wah, daerah situ lumayan jauh juga sih Bang. Betul. Oke, Bang Luki. Jadi saya baru dengar kisi-kisinya aja sih. Iya. Dan ini pengalaman pertama kali saya baru dengar. Iya. Ada cerita yang seperti ini. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa mengerikan juga ya di luar sana ya. Betul. Tanpa saya harus melihat langsung, tanpa saya harus mengalami, dan ini ada gitu loh. Iya. Di sekitar kita gitu ya. Oke, mungkin biar nggak lama-lama penonton nungguin Bang, langsung aja cerita kali ya. Oke, silakan Bang. Iya. Jadi saya mau cerita pengalaman saya waktu zaman saya kuliah ya bang. Oke. Waktu zaman saya kuliah, itu saya termasuk mahasiswa yang rajin lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Rajin ya kan. Jadi gue tuh di salah satu kampus itu kalau ada teman gue yang malas kerjain tugas segala macem, tuh bayar nyuruh gue bang. Bayar nyuruh gue. Kalau Gitu. teman-teman pada males gitu. Males ya gitu ke gue. Nah satu ketika ada cewek nih bang. Ada cewek yang dimana tampilan sih cantik udah cantik berkelas, karena dia ke kampus. Kalau gua kan bawa motor nih, nah kalau dia bawa mobil, dia bang. Oh menter lah ya. Sempat gua ngeliat dia ngelirik, shit, cakep bener nih perempuan. Cuman kan gua sadar diri bang, ya kan, gua sadar diri, udahlah sekedar say hello gitu, nih berteman. Ternyata dia jarang masuk bang. Jarang masuk. Oke. Jarang masuk. Terus gue dalam hati gue nanya, dalam hati gue gitu ya, ini cewek yang cakep saya mau ke ini kemana kagak pernah masuk nih, kata saya gitu kan. Terus dia itu jarang masuk, cuman nilai itu bagus-bagus bang. Oke. Cuman itu gue nggak pikirin lah ya, terserah lah dia gimana. Ini satu kelas nih. Ya, Oke. udah begitu kuliah seiring berjalannya waktu gue kuliah, lama-lama gue kenal nih bang sama dia. Awalnya gue dulu yang sekedar speak say hello gitu. Lu gimana gini-gini? Ya pura-pura bang, laki-laki tau sendiri kan. Nah habis begitu, lama-lama gue kenalan bang. Oke. Namanya Dias. Oke. Namanya Dias. Kenalan lah gue bang sama dia, Dias. Ternyata
gue pikir tuh anak sombong bang, Mm-mm. humble Ya. humble bang, udah humble, cakep, gimana gak paket komplit ya pak, Mm-mm. iya kan, udah humble cakep gitu kan. Cuman terus gue berpikirnya gini bang, ini perempuan pasti ini anak orang kaya. Iya. Berpikirnya gue gitu awalnya. Kira bawa mobil. Mobilnya bukan mobil ecek-ecek ya bang, mobilnya bagus, terus tampilannya dia juga apa yang dia pakai tuh branded, wangi terus bang. Oke. Intinya dia primadona kampus lah bang. Oke. Kelihatan sih saya udah terbayang nih rupanya. Nah iya gitu. Nah satu ketika dia ketinggalan nih bang, ketinggalan pelajaran. Dia dikasih tahu lah sama teman saya namanya Jerry. Yes, lu kalau malas kerjain tugas segala macem, lu coba aja hubungin si Lucky. Kata si teman saya gitu Si Jerry nih ya. Gue nggak enak gue nggak meskipun kenal, gue nggak begitu akrab sama si Lucky gitu kan. Terus coba aja daripada lu kerjain tugas sendiri, dia anaknya mau kok, lu kasih duit kata gitu. Udah gitu, ya udah akhirnya si Jerry ini ngasih nomor gue bang, kasih Dias. Berhubung ini anak emang jarang masuk, otomatis ketinggalan pelajaran. Suatu hari dia WA gue bang, woi ini Lucky ya? Kata gue siapa ini perempuan? Ternyata Dias. Ya kenapa lu? Namanya sama teman kan lu gue ya bang, kecuali sama pacar beda ya kan? Ya kenapa lu? Kalau sama pacar apa? Yang dong panggilnya. Oh, ayang beb. Iya dong. Beda. Kalau gue sama pacar lu gue kabur bang, nggak dapet jatah gue bang. Iya. Udah gitu, ya kenapa lu? Saya bilang begitu kan. Gue tugas ini nih ketinggalan. Lu bisa nggak tolongin gue? Wah, tolongin gimana nih? Lu kerjain lah tugas gue. Terus gue bercandain bang. Gue ngerjain tugas lu, abis ini gue ngerjain lu ya. Gue bilang gitu bang. Jujur bang, gue baru ngechat begitu aja. Joni gue bangun bang, gue udah ngayal dia aja bang. Udah traveling ya? Udah traveling otak gue bang. Udah kebayang dia nggak pakai baju, udah gitu aja. Udah kebayang dia tuh pakai baju gitu kan. Topless gitu loh ya. Nah gitu kan. Habis gitu, ya udah lu tugas mana yang belum kelar? Ini. Oke, transfer lah gue bang. 200.000. 200.000. Iya, gue pikir lu banyak amat. Karena kan emang gue biasa ngerjain orang kan, ngerjain tugas-tugas orang. 200.000. Lu gak usah khawatir, ntar di kampus kalau ketemu gue kasih lagi. Anjir. Kata gue bang, ini cewek, wah banyak anak orang kaya. Yeah. Gue masih berpikir anak orang kaya bang. Udah begitu, tak, gue kerjain lu tugas itu bang. Nih tugas udah kelar ya. Wih, emang dasar lu handal ya. Pinter juga lu, kata dia gitu. Iyalah gue, bangga dong bang. Bisa gitu, gue speak ini bang. Lu kalau nggak ada tugas, kalau ada tugas, maksud gue kalau ada tugas, lu WA gue aja, ntar gue yang ngerjain. Objek sampingan dong bang, ya kan? Habis gitu, tenang dah, pasti gue ngasih lu tugas terus. Emang kenapa kata saya gitu? Emang lu kenapa ngasih gue tugas mulu? Gue malas kerjain tugas. Waktu gue sibuk, saya pikir dia pengusaha bang. Pasti ini orang pengusaha, karena sibuk bang. Sampai tugas kampus saya dia nggak bisa ngerjain. Setiap dia punya tugas kampus nggak pernah ngerjain bang. Gua mulu. Tapi alhamdulillah sih gua dapet duit dari dia gitu kan. Gua mau yang ngerjain. Satu ketika namanya kita kan tugas dia gue yang ngerjain, otomatis kan terjalin silaturahmi. Oke, betul. Akrab gitu kan. Terus kayak begitu. Dia pas tugasnya dia yang terakhir itu, yang nggak dikerjain sama dia. Gue bilang, gue speak bang, emang gue jujur nih, gue udah punya niat nakal sama dia gitu. Maksudnya nggak usah lu barter duit lah, barter yang lain aja gitu kan, maksud gue gitu. Gue WA dia nih, Dias, tugas udah kelar, sinilah ke kosan gue ngopi-ngopi. Dia dibalas apa kata dia bang? Gila lu udah kayak orang gak ada duit aja lu ngopi-ngopi di kosan lu. Ngopi di tempat inilah, dinyebutin merek ya. Buset, gue mah anak kampus kalau ngopi di sono mah kebobolan. Ya udah sama gue. Akhirnya gue ngopi tuh bang sama dia bang. Nggak jauh dari kampus. Gue ngopi sama dia. Luki,
Apa? Saya bilang gitu. Lu kan udah gue anggap teman baik gue nih. Iya. Lu bisa nggak bawa mobil? Bisa, gue bilang. Dulu bapak gue kan supir angkot. Saya bilang gitu, Bang. Dulu bapak gue supir angkot. Oh, bapak lu supir angkot? Iya, dulunya. Makanya gue latihan bawa mobil tuh nggak pakai latihan. Langsung sama bokap gue. Oh, bagus lah. Gue kadang suka capek nyetir sendiri. Ah, lu cewek malas lu, saya bilang gitu kan. Orang rumah lu nggak begitu jauh, gue dari kampus. Kata dia, lu nggak tahu aja, gue kadang Jakarta Bandung. Ngapain gue Jakarta Bandung? Kata gue. Iya, gue kadang Jakarta Bandung, Jakarta Tangerang, Jakarta ke mana di daerah Bogor gitu kan. Gue capek, lu kalau mau nyupirin gue lah. Boleh kata saya gitu kan. Tapi gue punya rahasia nih sama lu, cuman lu yang tahu. Apaan? Tapi lu bener gak nih bisa pegang rahasia gue? Kata dia gitu, Bang. Terus kata saya, bisa, udah aman gitu kan. Udah, kenapa lu? Gue cewek open. Anjir. Dalam hati saya gitu, Bang. Pantes tampilan lu beda gitu dari cewek-cewek yang lain. Nyari duitnya gampang, Bang. Tapi dia emang ini looks-nya sih high class dia. High class. Parfumnya aja kalau kita bisa salaman sama dia, Bang. Berjam-jam masih nempel, Bang. Gimana? Itu cewek kalau yang nyium gimana cowok yang nyium ya kan? Udah gitu. Minggu tuh, Bang. Pas banget Minggu saya tuh habis nyarap nasi uduk, Bang. Habis nyarap nasi uduk, dia WA. Luki, anterin gue yuk. Kemana? Kata saya gitu. Ke Bogor. Ada job lu. Saya bilang gitu, Bang. Iya nih. Ada job dari koko-koko Cina. Oke. Gue emang gak bermaksud untuk pengen tahu urusan dia ya, Bang. Intinya gue fokus nganter dia ke lokasi aja. Terus udah gue Sherlock ya ke lu alamatnya. Gue baca, Bang. Ternyata salah satu hotel mahal di daerah Bogor. Gue gak nyebutin inisial tapi termasuk mahal, gue tahu. Karena jalurnya arah-arah puncak ya, Bang. Udah gitu gue supirin tuh dia, Bang. Dia di jalan tuh molor, Bang, tidur. Mungkin bakal mau nyiapin ekstra tenaga buat nanti gulet kali ya, Bang. Udah gitu gue nyupirin sama dia. Dalam hati gue nih, Bang, buset, pantes lu jarang masuk kerjaan open bay gitu kan. Udah sampai gue bangunin dia, Bang. Yes. Sampai saya bilang gitu. Terus kata dia, "Hah, nyampe ya?" "Iya, nyampe." "Turun lu." Tadi lu dia prepare dulu, Bang, di mobil. Prepare, nyemprot minyak wangi segala macem. Dia touch up tuh lipstiknya. Buset, Bang. Gimana? Dia nggak banyak jobnya ya, Bang. Itu baru bangun tidur aja cantik banget, Bang. Cantik gitu intinya. Lu tau gak, Bang? Joni gue kedut-kedut, Bang. Ngelihat dia nyisir. Ngelihat dia dandan. Aduh, kata gue, ini lama-lama gue bisa tegangan tinggi terus nih kalau dekat dia gitu kan. Akhirnya ya udah lu bawain tas, gue minta tolong. Anjir, gue supir lo apa asisten lu ini? Terus saya gitu, Bang. Udahlah, saya bawain lah, tak naik ke atas. Ternyata di dalam udah ada koko-koko, Bang. Cuman bahasanya bukan bahasa Indonesia. Inggris. Bikin English. Orang luar berarti. Orang luar. Cuma tampilannya kayak orang koko tapi bahasanya bahasa Inggris. Kan memang dia ini kan jago bahasa Inggris, Bang. Ngobrol. Udah lu nggak usah nunggu di mobil. Lu duduk aja dekat meja rias. Lah, lu ntar main gimana? Saya bilang gitu kan. Ternyata si dia sini ternyata takut, Bang. Takut buat masuk ke kamar tersebut. Karena ini orang baru, Bang. Ditambah dia tuh nggak bisa berbahasa Indonesia, si kokonya ini. Jadi si dia sini minta tolong. Lu tolongin gue dong. Lu masuk ke kamar. Nanti gue yang bilangin sama si koko ini. Lu tuh saudara gue, bilangnya. Aman nih, kata saya bilang gitu kan. Terus kata si Dias, aman. Ngomong lah dia pakai bahasa Inggris, Bang. Oh, no problem. Ya saya tahu gitu ya, Bang. No problem. Akhirnya saya diizinin tuh masuk, Bang. Masuk, dibukain pintu, masuk, duduk di dekat meja rias. Udah tuh saya sambil scroll TikTok gitu. Gue nggak peduli lah, Bang. Dia mau ngapain gitu. Ternyata dia awal ngobrol sama si koko itu pakai bahasa Inggris sambil nge-wine, Bang. Sambil nge-wine gitu. Saya sempet dikasih segelas lah. Saya minum gitu kan. Dia ngobrol-ngobrol bahasa Inggris apa saya nggak ngerti.
yang ujung-ujungnya hening gak ada suara, tapi bunyi gitu bang, cipokan bang. Oh, Cipokan, cuman gua gitu aja gua ngadep samping kan. Cipokan anjir kata saya gitu, cipokan gitu, udahlah bodo amat gitu kan. Udah gua sibuk main handphone, bunyi lagi tuh bang, ok gitu bang. Anjir, ini suara apaan? Ternyata dia lagi nyep bang. Oh, Jadi si temen gua ini, si dia sini lagi dipentokin sampai ke kerongkongan bang. itu kelihatan dari tempat bang. Nggak ada penghalang bang. Oh, Jadi ranjang meja rias. Jadi gua duduk di meja rias. Jadi pas gua penasaran tuh bunyi suara apa, gua nengok tuh si dia tuh lagi di bang, lagi di pak gitu, didedet gitu ya, sampai bunyi kok gitu bang. Anjir kata gua, di situ gua bang, deg-degser gua bang, deg-degser gua anjir kata gua. Ternyata nih perempuan sebal ini gitu. Udah begitu dia main lah tuh bang, jejeritan bang, jejeritan. Anjir kata saya, duh ini saya boleh nggak ya main bertiga ada sih. Saya mikir gitu bang, boleh nggak nih ya saya main bertiga gitu. Cuma ntar kalau main bertiga ntar dia ngomong, lu udah ngewe sama gue nggak bayar gitu lagi bang. Karena kan saya ke situ nganter dia sebagai supir ya kan. Udah saya dengerin aja, saya sambil nahan. Tapi sempat ada berpikir bang, apa gue izin ke toilet apa gue coli ya? Aneh gue bang sumpah. Iyalah. Ngelihat gue ngeliat teman gue ngewong gitu kan, udah suaranya mah denger, wujudnya gue lihat ya kan. Gue udah nggak karuan bang, gue udah panas dingin lah, nahan gitu kan. Udah puyeng dah, gue ikut puyeng gitu kan. Udah puyeng sama wine, puyeng liat begituan juga. Akhirnya selisih kurang lebih 2 jam beres tuh bang. Kokonya pakai baju, temen gue beres mandi. Ngomong lagi bahasa Inggris. Yang intinya kamu makasih udah datang ke sini gitu bang. Jadi gue bukan cuma dibayar sama si temen gue itu si Dias, dari kokonya juga dapet gue bang. Tanda terima kasih ya udah nemenin dia ke sini gitu bang, dikasih bread. Kasih gue bang. Udah gitu kokonya salaman sama gue, thank you gitu kan. Dia keluar, saya bilang, Yas berisik bener lu mainnya, saya bilang gitu kan. Iya itu namanya. Emang beneran lu sakit? Sebenarnya kagak. Pura-pura aja biar si kokonya makin itu katanya. Anjir lu bisa banget lu katanya. Dalam hati saya emang banyak tipu. banyak triknya gitu. Oh gitu ya. Iya, gue meskipun udah dol kata dia gitu, gue harus pakai suara palsu. Emang kenapa? Ya biar dia sang, biar dia berhasil mengganggu gue. Oh, baru tahu saya bang. Jadi ternyata trik-trik cewek-cewek kali itu meskipun gak sakit, tetap aja dia gitu. Dia pura-pura. Pura-pura bang, padahal gak berasa. Ya. Padahal punyanya kecil. Iya. Padahal si Koko punya kecil, dianya udah ngablak-ngablak bang. Iya. Udah begitu. Udahlah. Dalam hati saya ngajak gak ya mumpung di hotel gitu kan bang, ngajak. Tapi saya masih menghargai gitu kan, karena di situ kan saya sebagai supir gitu kan. Udahlah, entar di rumah aja lah saya main sama cewek saya, entar saya download di Ijo ya kan. Ya gitu saya pulang. Habis pulang dia sibuk tuh bang, balas-balasin chat tok. Instruksi saya. Keluar tol langsung arah Tangerang. Anjir, nggak istirahat dulu nih kita. Kita istirahat di sono aja. Meluncur bang. Dari Bogor, Tangerang, bisa bayangin nggak? Gila. Pantes dia nggak pernah masuk kampus, kata saya. Saya bilang gini kan, gila lu, job lu banyak bener. Pantes lu jarang masuk kampus, pantes tugas lu gue yang ngerjain mulu. Saya bilang gitu kan bang. Itu kata dia, yalah ngejar cuan kapan lagi. Lu tapi lu nggak capek nih ya, asal lu tahu ya, sebenarnya gue cuma peran ini gue jadikan uang, gue komersilkan. Gitu. Daripada gue ngewek sama pacar gue dibayar cuman makasih sayang, main gue sama orang lain, bener nggak? Betul. Kata dia gitu. Betul lagi. Gitu. Oke, kata gue.
Akhirnya gue sempat mampir sebentar bang ke swalayan, gue beli roti sama minuman vitamin. Karena gue capek banget bang, terus terang nungguin, capek gitu kan. Langsung gue tujuan Tangerang tuh bang, sampai di hotel Tangerang dekat bandara. Ingat banget gue bang, inget banget dekat bandara. Kalau itu dia sampai duluan. Kalau yang pertama kan kokonya udah sampai duluan. Kalau ini dia yang buka kamar. Sama. Dia mau gue nemenin juga bang. Oke. Masuk tuh dia. Keluar lagi tamunya. Ya. Itu siapa? Nanya ke gue. Oke. Itu siapa? Dijelasin bahwa bla 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 bla. Oke. Nah tapi ini yang kedua ini nggak bersedia gue di dalam bang. Oke. Saya malu katanya. Saya malu ada cowok itu di dalam kamar. Saya risih. Kalau mau dia suruh tunggu di luar, kalau nggak di lobi. Akhirnya kan kalau namanya kalau bagus kan di luar pintu kan suka ada bangku-bangku gitu ya bang. Ya. Saya duduk aja di bangku lah. Hitung-hitung saya ngedengerin dia di kan. Ya. Habis begitu mainlah dia. Ternyata si orang itu nggak kuat lama bang. Baru berapa menit udah selesai. Menang banyak teman saya. Iya. Menang banyak. Ada 10 menit. Lebih lah bang kalau 10 Lebih menit. 10 menit ya. Cuman hitungan untuk orang tempur Rugi lah. rugi. Karena gue udah pasti bisa mastiin pasti bayarannya mahal bang. Karena barang yang dipakai masih Dias ini aja branded. Oke. Parfumnya branded, semuanya serba branded gitu kan. Gak mungkin tampilan branded dibayar 300.000. Iya. Iya kan bang? Udah gitu keluar tamunya senyum ke gue. Mas duluan ya. Oh iya pak makasih. Om bang. Emang si Dias ini ngincernya spesialisnya gadun. Oke. Om gitu. Saya beraniin lah buka pintu. Dia baru beres mandi. Saya sambil nyeletuk ini bang. Anjir. Pak lu semok juga ya. Saya bilang gitu aja. Ah lu apa sih? Nah dari awal kan gue nganterin dia ke Bogor tuh bang awal. Sangenya gue tahan kan bang. Nyampe situ gue ngomong sama dia. Yes, apaan? Lu pakai baju apa buruan? Dia lagi pakai hand body bang. Lu pakai baju apa buruan? Apaan sih lu orang kalau masih pakai hand body belum kelar? Lu pakai baju buruan? Kenapa emangnya? Gue sange ngeliat lu. Gila lu ya sama teman sendiri sange. Lah, lu kan perempuan, gue cowok. Saya bilang gitu. Kecuali lu laki, lu kan perempuan. Yaudah terus gimana? Ya lu ngerti aja. Saya bilang gitu bang. Lu ngerti aja. Gue ngomong gitu sampai bangun bang. Ya lu ngerti aja, gitu kan. Ini Joni gue udah kedut ya bang. Ya udah lu mau gimana gitu. Tapi tar dulu nih, tar gue nggak dibayar lagi sama lu. Saya bilang gitu bang. Gue nggak dibayar lagi sama lu, gitu kan? Bayar atau bayar? Gimana? Ya udahlah, dulu, gitu bang gue. Akhirnya gue tuh bang sama dia bang. Lanjut bang, bablas bang. Kan nggak mungkin, cuman sekedar selesai nggak mungkin. Akhirnya gue main bang sama dia bang. Oke. Kesampean juga ya. Kesampean juga. Gimana? Lu tau nggak bang apa yang di pikiran gue? Apa tuh? Pantes nih anak laris. Mainnya binal bang. Pintar yang dia. Wah jago bang. Mulai dari 69, gaya helikopter, gaya kalajengking. Wah semua dia nguasain bang. Anjir sampai gue seketika lupa sama pacar gue di rumah bang. Berapa lama mainnya? Gue sama dia kurang lebih main hampir sejam. Sejam? Wah Kuat bang, juga, ya. cipokannya aja bang udah kayak. Wah Sejam ini termasuk SP tadi. iya termasuk SP. Oh. Jadi cara playnya dia itu bang keren bang, mantep banget bang. Wah pantasnya anak jobnya banyak kata saya gitu. Bang Luki ini full service sama dia. Full service wah. Gue dapet ngewong juga, dapet duit bayaran juga gitu. Intinya gue beruntung lah kenal sama dia gitu bang. Wah udah begitu gue di jalan mikir, wah nih anak pantas jobnya banyak. Udah gue anterin ke rumahnya. Itu gue belum melihat ada orang tuanya tuh bang, karena mungkin orang tuanya nggak keluar. Ya udahlah gue balik naik ojek online karena kan gue ke situ naik ojek online, motor gue tinggal. Yes, gue balik ya. Iya ntar gue transfer. Oke kata saya gitu. Ini parfum buat lu. Gue dikasih parfum segini harganya berapa juta gitu bang. Wah ini parfum mahal nih. Udah rezeki lu. Gue balik di kampus lah cerita. Gue lihat lu tahu ada temen gue nih bang. Gue lihat lu jalan sama dia sih ya. Ya temen gue. Lu lihat di mana emang? Gue lihat di deket, dia nyebutin nama restoran bang.
restoran huruf M. Gue ngeliat lu depan restoran yang huruf M gitu kan. Oh iya, itu gue sama dia mau biasa ngantar dia ke salon, saya bilang gitu kan. Oh iya, padahal dia nggak tahu si dia sini tuh bang. Gitu. Makin deket tuh gue sama dia bang. Makin sering ngobrol. Dia kalau nggak masuk WA gue nggak masuk ya. Gue malas mau di rumah gitu. Kerjain tugas gue, dia WA terus sama saya. Udah gitu, dosen nanyain lah ke saya nih. Loki, si Dias kemana? Nggak tahu pak, sakit kali. Saya bilang gitu kan. Dalam hati saya, jangan-jangan dosen udah ngincer juga nih. Karena dosennya juga tampang-tampang bang, tampang-tampang cabul. Gitu. Terus kata saya, sakit kali pak, meriang. Oh ya udah oke. Udah gitu, selesai pelajaran, dosennya ngomong begini, kamu dekat-dekat sama si Dias, kamu pacarnya ya? Nanya bang. Bukan pak, saya mah cuman teman dekatnya dia aja. Oh gitu, kirain kamu pacarnya. Enggak lah pak, orang kayak dia nggak mungkin mama saya gitu kan. Saya bilang begitu. Dia kan anak orang kaya, saya bilang gitu. Cuman saya nggak mau bilang dia gimana karena itu kan aib bang, privasi gitu kan. Oh dia anak orang kaya, iyalah pak. Dia ke kampus bawa mobil, tampilannya keren. Gitu. Oh ya udah ya. Jadi nih si dosen itu kayak ada rasa bang, rasa suka sama si Dias, rasa jealous juga ke saya. Agak-agak aneh ya. Agak-agak aneh, betul. Abis begitu, si Dias sempat 2 hari tuh nggak masuk bang, nggak masuk kampus. Udah 2 hari nggak masuk kampus, saya WA dia, woi sehat lo? Sehat? Ini gue habis minum vitamin. Entar lu jam sekian, entarin gue ya. Wah, mau tempur lagi lu? Tempur terus dong kata dia gitu. Tempur terus. Wah, udah. Lu ke rumah gue ya, jemput gue. Kebetulan ortu gue nggak ada. Wah, saya pikirannya udah melayang-layang lagi tuh bang. Ortunya udah nggak ada. Wah, jangan-jangan kayak di Tangerang lagi nih. Bisa kali, ya kan? Ternyata pas nyampe rumahnya naik ojek online, dia udah rapi, udah siap berangkat tuh. Gagal dah ini, gitu kan? Ya udahlah, lu mau kemana? Gue mau ke daerah Jakarta Utara, daerah Ancol. Ketemu siapa lu? Ada orang gitu. Udah begitu, ya udah buruan yuk. Gue takut telat nih karena janjian jam sekian. Gitu. Guru saya bilang begini bang, lu emang nggak capek apa? Begitu tempur pulang. Nggak apa-apa. Yang penting hidup gue bisa menter. Ternyata dia tuh selain hyper hanya buat tampilan juga bang. Ya, cari duit lah. Cari duit gitu, oke. Di jalan dia cerita bang, entar ini yang mau ngasih duit ke gue suka ngasih lebihan. Gue di kontak sama dia nih rezeki nomplok nih, Lucky. Emang rezeki nomploknya gimana? Kata saya gitu kan. Misalkan dia janji ngasih 10 juta, ntar selesai main bisa 12 juta gitu bang. Jadi suka dilebih-lebihin gitu. 12 juta gitu. Oh gitu, wah mantep dong lo ya, mantep. Tapi ya lu jangan kaget aja ntar. Intinya lu siap-siap jagain gue lah. Emang kenapa gue jagain lu? Intinya siap-siap aja jagain gue. Feeling saya ini nih bakal main hebat gitu loh bang. Entah main sekali 2 kali. Feeling saya masih begitu kan, pikiran saya. Udah sampai, biasa saya nganterin dia sampai dalam kamar. Jatuhnya saya kayak gerut bang. Saya salaman sama tamunya dia udah dalam kamar tuh. Oh kamu maminya? Katanya gitu bang. Oh dikirain papi mami gitu. Oke. Karena kan yang biasa nganter-nganter cewek-cewek begitu kan kalau nggak papinya maminya kan. Iya. Oh bukan pak, saya temannya aja. Oh gitu, oke. Kok saya lihat di kasur ada pecutan bang. Ada pecutan, ada rantai. Kok kayak rantai anjing kata saya gitu. Saya cuma ngelirik. Oke, saya diam. Gue tunggu di luar ya. Saya duduk lagi tuh di luar bang. Sesi 30 menit. Suara tangisan bang. Suara tangisan. Ternyata si Dias itu di BDSM bang. Si leher tuh dirantai. Jadi testisnya dia tuh begitu bang. Gitu. Jadi kalau belum disika, belum dipukul, belum ditarik rambutnya, belum bisa keluar tamu itu bang. Jadi harus dikerasin dulu gitu. Pantes suka ngasih tuh dia lebih karena selain uang kesepakatan ada uang klinik juga kali bang buat berobat. Iya kan? Karena pada bengep bang. Dia itu tamu itu dari Surabaya.
Orang Surabaya. Orang Surabaya. Datang ke Jakarta itu 2 bulan sekali, sebulan sekali, bahkan 3 bulan sekali gitu. Pasti kalau ke Jakarta kontaknya itu si Dias katanya. Pantesan tadi si Dias di mobil ngomong begini bang, yang tadi saya ceritain itu. Intinya kalau ada apa-apa lu bantuin gue, tolongin gue. Oke, nah itu waktu nangis itu Kedengeran bang, kedengeran. nggak diketok-ketok gitu ya? Ya gue mau ngebuka takut dia lagi enak. Ternyata pas udah kelar cerita dia emang begitu, face-nya BDSM. Oh, udah sering. Udah sering. Dan dia kalau setiap habis terima tamu si orang Surabaya ini, dia pasti nggak terima tamu yang lainnya. Oh, udah istirahat. Istirahat karena kondisi badannya yang Ya, gila ya sampai segitu. pusing palanya karena tembak bang gitu. Jadi kalau dari orang-orang lain dia bisa bang. Misalkan hari ini jam 7 malam misalkan dia habis ngambil tamu di Bogor. Jam 11 bisa ngambil tamu di Jakarta. Karena kan hanya ngewong. Yeah. Nah kalau dari orang Surabaya ini nggak bisa ngewong doang bang. Yang gua kasihan bang, besoknya pas dia selesaikan 2 hari tuh dia nggak masuk kampus tuh. Mas biru-biru masih ada bang. Di lehernya kayak ada bekas kan gitu. Kuku, kuku gitu ya. Kuku gitu. Terus saya bilang begini, lu udah tahu dia begitu masih lu terima? Dia suka ngasih lebihan. Balik lagi ngasih uang lebihan. Tamu yang lain nih misalkan 5 juta, ya udah 5 juta. Kalau dia berjanjinya 10 juta dikasihnya 15. Oh, oke. 13. Jadi si perempuan ini nagih meskipun sakit itu loh bang. Ini karena duitnya aja sih. Betul, karena duitnya aja. Udah gitu dia pas masuk kampus ditanya lah tuh sama dosennya. Kamu kemarin nggak masuk kenapa? Saya sakit pak. Ini buktinya masih lebam-lebam. Kenapa kamu? Jatuh pak. Pinter ya. Iya. Jatuh pak. Oh kamu jatuh ya udah gitu kan. Ini kamu ada tugas buat kamu ya yang belum kamu kerjain. Ya kamu ke ruangan saya. Saya udah tahu nih dosen cuman ala-ala doang bang, pura-pura doang. Paling meminta ya entah sogokan duit, kalau enggak minta makanan. Saya masih berpikir seperti itu kan. Udah begitu. Saya bener-bener bang di kampus itu saya udah berasa kayak asistennya dia. Karena memang dia percaya sama saya. Bahkan PIN ATM-nya aja saya tahu bang. Oh sampai segitunya ya. Saya masih ingat PIN ATM-nya dia bang. Percaya banget ya. Iya. Habis begitu, Luki, lu anterin gue lah ke ruangannya Pak ini gitu. Oke, tapi gue gak mau masuk ya, gue tunggu di luar. Dia masuk, iya Pak permisi Pak masuk. Tutup pintunya. Kamu ya pura-pura speak nanya bang, kenapa nggak masuk segala macam? Yang ujung-ujungnya, boleh nggak Bapak pegang toket kamu? Emang dasar itu perempuan bengal, ditantangin bang. Boleh Pak, asal nilai saya bagus ya. Oke. Asal nilai saya bagus Pak ya. Pegang toket doang. Pegang toket doang. Ya kan nggak mungkin pegang toket doang. SP juga. Baru gue mau ngomong bang. Akhirnya dia marah bang di ruangannya bang. Gokil sih. Akhirnya dia marah. Gue cuman kedengeran waktu itu cuman gitu bang. Kayak perempuan-perempuan suara-suara nahan-nahan kayak karena dia juga sadar diri itu bukan di hotel. Itu di kampus ya kan bang. Terus kata gue, wah ini perempuan benar-benar asli bengal gitu kan. Benar-benar perempuan. Bang, dia yang penting dia mau sikat. Dia mau sikat gitu. Apapun yang dia mau yang penting bisa diselesaikan dengan betul. Gas, betul. Udah begitu, lagi-lagi dia minta anterin ke saya balik bang. Udah balik, pulang. Saya bilang gini, lu istirahat, gue bilang gitu. Kasian badan lu, badan lu capek, gue bilang gitu aja. Lu makan yang kenyang, lu minum vitamin. Iya, gue pengen istirahat nih, gitu kan. Tuh rumah lu digembok, ada nyokap. Aduh, gue nggak enak sama nyokap lu. Saya bilang gitu bang, gue nggak enak sama nyokap lu. Aman, nyokap gue mah gaul. Tadi gue lu kenal. Lega lah bang kalau nyokapnya gaul. Jadi kan kita ngobrol juga nggak kaku kan. Yang di pikiran gue apa bang? Nyokap itu rapi, pakai kerudungan. Ya namanya orang tua orang kaya kan biasanya menjaga harga diri ya bang. Pas gue ngetok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Set bang, nyokapnya cakep bang. Nyokapnya cakep bang, motok. Lagi nggak malu, ada tamu tuh masih pakai celana pendek bang.
meskipun dia pakai kaos ya, kaos biasa tapi ngepres. Iya. Wah, Gaul ini- juga ya. Gaul bang. Masih kelihatan muda. Kalau untuk segi umur kayaknya agak-agak udah tua. STW gitu ya. Ya setengah tua. Cuman badannya itu kayak orang sering aerobik bang. Bagus. Dadanya tuh kayak sintal gitu bang. Sekel gitu. Sekel gitu. Terus ya pokoknya bagus lah. Intinya laki-laki lihat dia tuh nggak bosen gitu bang. Masuk dek. Gue dibilang ade bang. Ya kan gue meskipun ade juga bisa bikin ade-ade ya bang. Iya. Iya. Udah gitu masuk deh. Iya tante, jangan manggil tante, panggil aja mama. Oke. Oke. Iya mah. Iya mah. Ya. Gue duduk tuh bang, gue duduk gitu kan. Lu mau minum apa? Kata si Dias. Apa aja lah, air putih nggak apa-apa. Yang penting es, saya bilang gitu aja. Pembantu gue lagi keluar ya, paling yang nyediain nyokap gue. Iya. Mah itu si Lucky mau minum. Oke, iya. Datanglah. Mau minum apa dek? Kata gitu kan. Apa aja, mah, sama itu kan. Gue ngomong mama tuh agak-agak kaku bang, gitu kan. Oh yaudah, dibikinin teh ya. Bikinin teh bang sama dia. Pas dia naruh teh di meja, kayak sengaja bang. Kan pakai kayak kaos yang kayak kelihatan gitu bang. Kayak nunjukin bahwa gue tuh masih cantik gitu loh. Oke. Pas dia nyuguhin teh, pas gue lihat toketnya bening banget bang. Bikin ini itu Wah. kayaknya laler nempel di situ licin kan. Licin bang. Abis itu gitu, iya mah makasih. Gue minum. Mata gue bukan ke teh bang, tapi ke toketnya bang. Gue ke toketnya bang. Laki-laki dasar ya. Nah abis itu, mah si Dias turun lagi. Kan Dias kamarnya di atas bang. Rumahnya gede lantai 2. Mah si Dias turun lagi nggak ya? Kayaknya enggak deh dek. Dia biasa kalau udah balik dari kampus capek tidur. Kalau enggak main HP di kamarnya. Oh gitu. Yaudah lah mah, saya pamit pulang ya. Jangan pulang, ntar aja. Aduh, nggak enak mah. Sama siapa nggak enak? Takut ada papanya Dias. Oh papanya Dias nggak ada. Papanya Dias lagi di Bandung. Waduh, lagi di Bandung kata saya gitu ya. Sibuk ya mah ya? Ya begitulah ya namanya orang usaha kata gitu. Izin ya, mama duduk di samping kamu. Duduk bang, samping gua bang. Wah gila nih. Duduk samping gua gemeter bang. Antara sama gemeter gua bang. Mungkin bang, cakep. Cara pendek pakai kaos doang, kan jual ya bang ya. Iya. Terus kurang nggak? Gue udah kebayang sih. Gua udah kebayang lah. Kurang manis nggak, dek katanya. Cukup mah, cukup. Gua bilang gitu aja. Jadi gini, mama tuh kalau nggak ada papahnya si Dias, ya di rumah aja lah. Sambil kadang setel YouTube, olahraga, segala macam dari YouTube. Gue ceplosin dong bang. Pantes mah badannya bagus. Oh iya dong. Mama mah biar umur segini juga masih kenceng. Tuh. Nyodorin toket bang. Anjir kata gue. Mama masih kenceng. Umur segini juga. Tuh kata itu. Oh iya mah. Gue udah pikiran gue udah traveling tuh bang. Pikiran gue udah traveling. Gimana kamu tugas-tugas kampusnya? Lancar nggak? Napok gue bang. Lu tau nggak bang? Jiwa gue keluar akhirnya. Di saat dia nempel tangannya di paha gue tempel lagi pakai tangan gue. Lancar mah, gue elus bang. Wah itu setan apa udah masuk ke pikiran gue tuh bang. Wah bang, namanya laki-laki begitu kan tanduknya bangun ya bang. Ya mah gimana orang mama sendiri yang dari awal. Ya udah nggak usah takut, nggak usah khawatir. Papanya dia lagi di Bandung kok, kayak gitu. Oh itu kode tuh ya. Kode. Sebentar ya, mama mau nyabut handphone. Mama lagi ngecas handphone di kamar takut udah penuh gitu kan. Begitu kamarnya gelap bang, kelihatan dari sini. Oke. Dek, wah dia manggil Dias nih. Dek Lucky, gua bang. Iya mah, gua masih duduk posisinya. Oke. Iya mah, bisa minta tolong nggak? Kenapa mah? Ini bantuin mama cari casan, alasannya gitu bang. Lah kata gua, bukannya dia tadinya ngecas. Kayaknya itu kalau kata gue mau kode doang bang. Karena dia kayaknya awal pas gue datang ngelihat Joni gue nyeplak gede. Agak bengkok dikit lah. Oh punya
Bang Luki emang ini Gede agak bengkok. Agak gitu bengkok kan. ke kiri ke kanan. Ke atas bang. Ke atas gini bang. Oh, bagus tuh. Bagus. Iya. Jadi kalau suatu saat tempur nancep bang. Udah begitu, dia speak kayaknya nih bang pura-pura. Gue cari-cari lah dia sambil gini nunduk-nunduk gini ya. Ada nggak kayak di box begitu? Ya namanya dia udah kode. Gue kan bukan laki-laki bodoh bang. Dia udah kode begitu. Dia lagi nyari-nyari. Gue dari belakang gue tembakin bang Joni gue. Cari apa mah? Cari apa? Gue bang. Kamu ya? Ini nyari casan mama nggak ada loh. Mama bohong nih. Tadi bilangnya lagi ngecas. Kok sekarang nyari casan? Iya, tahu kemana ini? Mama cari casan atau mau Lucky Chess nih mah? Kata dia, kamu mah bisa aja, nggak pakai basa-basi bang. Dari belakang dipegang sama dia bang. Set, wah, pantas tadi nyeplak. Mah, ini ntar si Dias turun nggak? Aman dia mah nggak pernah masuk-masuk ke mama. Dari situ bang, tahu nggak apa yang dia pertama lakuin? Nih. Kamu kan tadi ngeliatin toket mama terus. Nih kamu nyusu sekarang. Ya udah gue sikat bang. Gokil. Akhirnya gue nyusu bang. Susu seger bang. Gue nyusu bang. Wah rugi bener laki ini kalau nggak kenal sama dia bang. Bener-bener masih kenyang bang. Wah gue hajar tuh gunungnya bang. Udah gue hajar gunungnya. Ini tangan gue nggak bisa diam kan. Gue kerawa-rawa bang. Gue kerawa-rawa anjir. Dapat belut gak? Kata gue bagus banget ini bentuknya mah. Iya gitu kan. Gue nggak nyuruh dia suruh ngelepas apa yang dia pakai loh bang. Dia ngelepas dengan sendirinya bang. Dia lepas. Udah yuk. Mama udah nggak. Wah gas gue sikat bang. Wah anjir. Lagi-lagi bang pacar gue tergeser bang. Udah sama anaknya. Maknya ekstra bang. Gila ya ini jadi. Mak anak bengal. Bengal ya. Bengal sama anak bengal banget. Beruntung juga Bang Luki ya. Wah dalam hati gue udahlah kalau kayak gini caranya gue putusin pacar gue. Dalam hati gue gitu bang. Kalau kayak gini caranya gue putusin lah pacar gue gitu kan. Udah begitu si mama itu bilang, besok kalau kamu main ke sini, kalau nggak sambil nganter Dias juga nggak apa-apa mampir aja. Lah nggak enak mah takut ada papahnya Dias. Enggak kok, papanya Dias lama di Bandung. Catat aja nomor WhatsApp mama kata dia gitu kan. Wah ini mah lama-lama minta putus gue sama pacar gue bang. Gitu kan. Habis kayak gitu, iya mah makasih. Gue catat WhatsAppnya bang. Beres nyisir gue keluar. Ada Dias lagi duduk bang di ruang tamu. Lah lu ngapain? Belum keluar? Enggak, tadi gue numpang cuci muka. Loh, lu bukan dari tadi? Wah, lu ngapain? Kayaknya anaknya paham. Karena si anak ini ngomong begini. Wah, lu nakal lu sama nyokap gue. Berarti kan paham. Kalau anak yang nggak tahu sama sekali kan mungkin udah meledak-ledak marahnya. Nah, terus ketemu sama nyokapnya nggak? Nyokapnya Dias, nyokapnya masih di kamar posisinya. Gue keluar, ternyata pas di ruang tamu ada Dias turun. Dia udah di ruang tamu. Intinya lu nakal lu menyokap gue lu. Mungkin dalam hatinya si Dias, udah gue disikat, emak gue juga disikat gitu kan. Tapi ya gimana bang, rezeki depan mata masih ditolak ya kan. Udah gitu saya pulang lah. Udah saya pulang, nyampe rumah, Dias WA, gila lu. Orang tua gue aja masih lu sikat. Sorry ya, dia paham, gue nggak mungkin gak ngaku bang. Ngapain saya keluar dari kamar rambut basah-basah? Awas lu ya main lagi lu ya menyokap gue ya, jangan diikutin. Nyokap gue mah hip. Wah berarti nurun ke anaknya bang. Berarti ini emang sama ini ya. Sama-sama sangean bang. Anak sama emak nih. Iya 2S, 2 sange. Iya 2S. 2S, 2 sange gitu kan. Gokil. Udah gitu gue seperti biasa gue ngampus. Ada waktu di mana otak gue ini berpikir bang, enak kali ya lagi siang-siang gini ngewong sama emaknya Dias. Jadi sekarang selera gue ke emaknya bang. Gitu, karena yang gue bayangin itu tanya itu memang benar-benar pulen bang. Wah itu beruntung banget tuh bapaknya Dias bang. Terus
gue isengin beraniin diri nih, gue WA. Tante lagi apa nih? Tuh kan kamu manggilnya tante. Oh iya mama, maaf gitu. Kenapa kamu main ke sini? Tadi gitu kan. Jangan ke sini dulu ya, lagi ada saudara katanya. Kata dia gitu. Habis begitu saya WA anaknya dong. Ini Joni udah kedut-kedut terus sih, Bang. Ya, lu di mana? Di rumah. Ada saudara lu? Kan saya nyocokin dong, Bang. Nggak ada. Ada teman nyokap gua doang di bawah. Lagi ngobrol. Wah, berarti orang yang berbeda. Ya kan, Bang? Berarti emang fix anak sama emak sama orang tuanya sama-sama. Oh, ini temannya cowok. Temannya cowok. Oke. Udah begitu udahlah. Saya balik. Si dia nge-WA, lu bisa anterin gua lagi nggak nih? Wah, lu ada job lagi. Wah, rezeki nih gua nih. Iya. Tapi gua wah anjir. Iya, tapi kan gua bayarnya double. Gitu. Ini mah deket sekolahan ini. Dia nyebutin sekolah, Bang. Saya nggak bisa sebut ya, Bang. Dia nyebutin. Oh, di situ sekolahan ini kan yang patokannya ini. Iya, deket kan. Ya udah, saya anter. Main dia ternyata si tamunya ini dikencingin. Pas saya masuk kayak bau pesing, Bang. Kok ini kan kalau biasa kalau dia selesai main sama tamu siapapun itu saya masuk, Bang. Biasanya kan paling bau pandan. Ya kan? Biasa kan bau pandan. Nah ini kok bau kayak air ompol gitu kan. Namanya gimana sih bau ompol orang tua ya kan bau banget, Bang. Kok ini bau ompol sih? Iya, tadi muka gua habis kencing. Anjir kata saya. Sor gitu kan habis ini udah basah baru dipak, Bang. Pak. Udah begitu. Udah lu mandi sono saya bilang gitu ya. Malah gua nggak bawa baju lagi. Jadi pas pulang itu, Bang, gua nganterin dia tuh dalam udah sih udah mandi bersih, cuman bajunya itu masih ada percikan-percikan air kencing, Bang. Gitu. Terus saya nyampe rumah, lu gila lu bener, daya lu emang kuat, saya bilang gitu aja. Lu kalau di luar negeri lu jadi pemain bokep lu, saya bilang gitu kan. Saya aja lu di kota, saya bilang gitu kan. Itu kata dia, emang iya, gua tuh emang dibilang hip, lu nggak percaya. Lu habis nganter gua langsung balik lo ya. Kata dia gitu, paham dia. Emang lu nggak nawarin gue minum dulu apa? Tega banget lu. Tuh kan lu bisa aja kata dia. Yaudahlah masuk minum. Duduk lagi. Nyokapnya ternyata di kamar, Bang. Saya WA dong. Mah, adek di ruang tamu nih. Anjay, adek di ruang tamu, Bang. Mah, adek di ruang tamu. Tek dibalas sama dia. Oke, sebentar. Keluar wangi banget, Bang. Dia udah di mana katanya? Dia di atas, Mah. Oh kira di mobil, enggak Dias di atas. Mas saya nggak mau lah kayak kemarin ketahuan Dias, meskipun kita nggak ketahuan begitu, saya malu keluar rambut masih basah. Dias di ruang tamu. Gila sih, saya nggak bisa bayangin ini apa keluarga apa. ada ya. Ada, Bang. Bang, abang juga kalau ngeliat maknya, Bang, ngeliat ibunya sange, Bang. Wah, Bang. Cakep bener, Bang. Pulen cakep gitu. Oke, tapi antara anak sama ibu nih sebenarnya mereka saling mengetahui kali. Tahu, karena si ibunya ini pun bisa pakai perhiasan segala macam dari Dias. Oh. Jadi seperti apa ya? Seperti memahami gitu, Bang. Jadi seperti memahami tugas kerjaan anaknya gitu, Bang. Terserah lo deh. Terserah lo, yang penting lu pulang bawa duit, gue pakai perhiasan bagus, gue pakai baju keren. Tapi kalau si ibunya ini nggak minta apa-apa dari Bang Luki ya? Ya enggak lah, Bang. Dia nih punya saya juga udah seneng. Mungkin karena apa dia juga suaminya jarang pulang. Iya, suami satu jarang pulang. Keduanya dia udah kenal saya, Bang. Jadi kan ya enak lah bisa dikatakan. Orang saya pernah lagi sama dia disempet ngomong, anakonda kamu gede banget. Saya bilang iya ini turunan, saya bilang ini gitu anugerah. Oke. Udah begitu, ya udah saya selesai di SP, saya balik lagi. Dia WA saya, kamu sering-sering mampir ke sini ya. Terus terang mama tuh cocok sama kamu, pas kamu sama mama gitu. Oke. Si dia setelepon,
lu tadi langsung balik kan? Gue soalnya di atas nih nggak turun lagi. Iya, gue langsung balik. Padahal masih habis di SP. Di SP bang sama nyokapnya gitu. Yang lebih gilanya ditelan bang. Ditelan. Akhirnya si Dias tuh ngasih tahu bahwa ibunya juga punya teman-temannya sama kayak dia bang. Maksudnya? Sejenis tante Gilang bang. Oke. Tante Gilang. Gitu. Rusak. Makanya si Dias tuh ngomong begitu. Lu jangan aneh-aneh udahlah. Kalau mau sama temen nyokap gue lah. Saya tanya balik dong. Emang temen nyokap lu sama kayak nyokap lu? Ya sama. Intinya sepantaran nyokap gue berarti kan tante Gilang. Iya. Gitu bang. Dari situ saya lama tuh nggak main ke tempatnya si Dias, nggak nganter-nganter Dias gitu bang. Tapi sampai sekarang masih komunikasi? Masih sampai detik ini masih bang. Masih suka nganter-nganter? Kadang nganter. Kalau jauh ya nganter. Tapi kalau deket-deket dia paling jalan sendiri. Oke. Nah sama ibunya ini gimana nih? Ya berkelanjutan bang, orang enak. Berkelanjutan bang. Di mana? Di rumahnya? Atau di rumahnya ngapain sewa bang? Sayang duit bang. Nggak pernah ini, nggak ketakutan suaminya datang? Ya kan suaminya kalau pulang ngabarin. Tapi repotnya itu kalau tiba-tiba suaminya datang, bahaya, gue bisa diarak bang. Iyalah, ngeri. Iya kan? Tapi bisa-bisa kayak berita yang viral-viral gitu bang. Iya kan? Mendingan aman main di luar. Cuma masalahnya nyokapnya ini nggak ngeluarin duit ya? Nggak ngeluarin duit bang. Waduh, saya bingung mau nanya apa. Ini keluarga aneh sih. Aneh ya, ibu dan anak. Cuma ya mungkin nggak menutup kemungkinan juga banyak yang kayak gini ya. Banyak bang, cuman nggak kelihatan aja. Iya, nggak kelihatan aja ya. Dan Bang Lucky nggak ada rasa khawatir, takut kena penyakit gitu? Kalau itu sih, kalau udah sange kadang suka nggak mikirin sih bang. Iya bang, karena kalau udah sange hajar aja gitu bang. Karena nggak sempet ke supermarket ya bang. Jadi kan lama gitu proses kalau ke supermarket keburu turun lagi nih si Joni kan. Iya. Ngantri dulu, bayar dulu, ya kan. Ya kalau sekarang mungkin ya Bang Lucky masih fun aja nih. Iya betul. Nikmatin gitu kan. Cuma betul. Kan kita nggak tahu nih suatu saat nanti bisa jadi Bang Lucky kena dampaknya. Ya. Satu ya penyakit, yang kedua dampak sosial. Betul. Kalau suaminya tahu, wah itu habis tuh. Iya. Tapi yang saya penasaran ini, saya pengen kenal sama teman-teman nyokapnya bang. Saya namanya masih muda kan, jiwa liar saya masih menggebu-gebu. Ya. Itu saya tungguin aja lah sampai saya kenal sama teman-teman nyokapnya dia. Gitu. Siapa tahu ada yang lebih ganas gitu kan? Saya nggak ikut-ikutan. Oke. Gitu bang. Oke, selamat berpetualang. Siap bang. Tapi ya tetap sih saya sebagai sebagai sesama lelaki bang, anggaplah kita sudah berteman kenal di sini betul, ya. Betul. Tetap saya memberikan masukan yang baik sih buat Bang Lucky, karena nggak selamanya hidup itu tentang kenikmatan sih. Betul. Kita pasti ngalamin yang namanya masa tua. Betul. Kita juga harus mempersiapkan sesuatu nanti untuk di masa tua. Gitu. Betul bang, betul. Jangan sampai terlenanya terlalu jauh gitu loh bang. Betul. Ya, oke deh, sampai di sini nggak terasa nih udah mau 1 jam bang. Iya bang. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya Bang Lucky mau ada pesan-pesan. Apa sih pesannya? Kayaknya nggak ada pesannya bang. Pesannya apa? Kagak ada bang. Pesannya gini bang, kalau sepi hubungin gue gitu. Kalau sepi hubungin gue gitu. Oke teman-teman, saya angkat tangan. Kacau, anjir ada yang kayak gini. Oke deh teman-teman, itulah kisah dari Bang Lucky. Semoga ya nggak ada pelajaran yang bisa diambil ya dari ceritanya Bang Lucky ini. Cuma kalau nanti Bang Lucky udah mentok, saya undang lagi Bang Lucky ke sini. Siap. Ya. Untuk part 2 ya? Untuk part 2. Oke. Mudah-mudahan sih saya harapannya di part kedua ini Bang Lucky udah meninggalkan inilah. Sudah terketuk hatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Gitu sih. Sebenarnya sih pengen nyobain temennya dulu bang. Temen nyokapnya pengen nyobain dulu bang. Iya. Oke deh. Kita lanjut di season selanjutnya. Oke ya. Siap. Oke teman-teman.
Buat teman-teman juga yang mau duduk dan datang hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di nomor WhatsApp 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Luki, terima kasih banyak, Bang. Sukses selalu, Bang, dan semangat, semoga gacor terus. Gacor terus.